Kenapa sih kita harus bermatematika? Apakah supaya jago menghitung? Apakah untuk mendapatkan nilai tinggi? Pada suatu hari mungkin pernah terbesit di benak lo, kenapa sih dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, sampai SMA 3 tahun kita harus belajar matematika? Emang ada gunanya di hidup? Paling juga ilmu kayak trigonometri dan kalkulus itu nggak bakal kepake-kepake banget. Kalau lo pernah mikir hal-hal semacam itu, pertanda bagus. Tandanya lo mulai mikirin hal yang lo lakukan. Lo nggak mau sekedar melakukan, tapi juga pengen tahu alasan dibaliknya. Mungkin di sekolah lo terbiasa untuk menghafal rumus matematika yang jumlahnya sangat banyak, sampai lo kesusahan buat hafalinnya tanpa dikasih tahu esensi kegunaan dari belajar matematika itu sendiri. Nah, sebenarnya hafalan itu cuman bagian terluar atau kulit dari matematika. Di sini gua mau bahas inti daging dari bermatematika sebenarnya itu apa dan kegunaannya apa untuk kehidupan sehari-hari kita. Coba bayangin dulu hidup tanpa matematika. Suatu hari lo datang ke pasar buat belanja sayuran. Misal harga kangkung itu 7.000 dan uang lo 10.000. Lo sama penjualnya sama-sama kebingungan karena gak ngerti konsep kembalian. Terus lo juga gak bisa bedain mana toko yang lebih mahal dan mana toko yang lebih murah. Itu adalah simulasi sederhana kalau matematika itu gak pernah ada. Ya sebenarnya tanpa disadari matematika itu udah jadi bagian dari kehidupan kita. Apapun profesi lo, dimanapun lo tinggal, pasti lo akan menemui dan membutuhkan pengetahuan dasar dari matematika itu. Misal, lo jualan mie ayam nih. Saat nentuin harganya, lo butuh tahu dulu biaya modalnya itu berapa. Misal, biaya modalnya itu 10.000. Biar nggak rugi, lo jual jadi 12.000. Di balik itu, lo mengalihkan 10.000 dengan 20%, dapat 2.000. Ditambah dengan biaya modalnya 10.000, jadilah harga jual mie ayam lo 12.000. Di situ, tanpa sadar, matematika sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Contoh lain, misal ada data yang menunjukkan angka kelahiran di Indonesia dari 2016 sampai 2025 ternyata mengalami penurunan. Tanpa disadari, kesimpulan itu datangnya dari statistika. Dan untuk memahami konteks atau isi datanya, kita harus mengerti konsep statistikanya terlebih dahulu. Atau contoh lain, misal di 2025, jurusan hukum di kampus A memiliki kuota penerimaan 100 orang dan peminatnya itu ada 1.000 orang. Sedangkan jurusan hukum di kampus B memiliki kuota penerimaannya itu 30 orang dengan peminat 500 orang. Yang artinya dari 10 cuman ada 1 orang yang keterima di hukum kampus A dan ada 1 dari 16,6 orang yang keterima hukum di kampus B. Nah, misal lo pengen masuk kampus yang peluang lolosnya lebih tinggi, lo harus milih kampus yang mana. Dari situ, lo pakai perbandingan dan peluang yang mana itu adalah matematika. Jadi intinya matematika dasar itu kepake banyak di aspek kehidupan kita. Dan karena itulah matematika jadi penting buat kita lebih memahami fenomena-fenomena matematis di kehidupan kita. Pertama, gue harus mendefinisikan dulu apa itu bermatematika dan apa bedanya dengan matematika. Matematika itu ilmu yang isinya ada aritmetika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, dan lain sebagainya. Intinya itu ilmunya yang mungkin buat sebagian orang butuh dan pakai ilmunya di kehidupan sehari-harinya. Tapi banyak juga yang mungkin di kesehariannya tidak butuh kalkulus ataupun trigonometri. Di sini gue mendefinisikan bermatematika dengan sebuah proses membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan atau pengetahuan matematis secara terstruktur dan logis. Terstruktur yang gue maksud di sini adalah alur atau prosesnya jelas. Misal, persamaan X tambah 3 sama dengan 5. Untuk mendapatkan X, kurangin 3 di 2 ruas dan kita dapatkan X sama dengan 2. Logis di sini adalah benar dan masuk akal secara matematis. Di contoh tadi, 5 kurang 3 sama dengan 2. Tidak mungkin 5 kurang 3 sama dengan 1. Contoh bermatematika. Saat mempelajari aljabar, kita diberitahu bahwa A plus B kuadrat itu setara dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, bermatematika itu tidak sekedar puas dengan itu. Dengan bermatematika, kita bertanya,
Kenapa itu benar? Kenapa A plus B kuadrat setara dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat? Asal-usulnya dari mana? Untuk itu di sini gue mau ceritain perjalanan A plus B kuadrat kenapa bisa jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, cerita dimulai dari lo yang menjumlahkan garis berwarna merah sepanjang 3 dan garis berwarna hijau sepanjang 1. Atau panjangnya bisa bilangan real apapun yang lo mau sebenarnya. Cuman buat contoh kita pakai 3 garis merah tambah 1 garis hijau. Dan kita tahu kalau kita kuadratkan suatu bilangan akan membentuk sebuah persegi. Karena definisi dari persegi adalah sisi kali sisi, yang mana itu sama aja sisi kuadrat. Di sini kita kuadratkan garis merah dan garis biru tadi. Nah, jadi sekarang kita punya persegi sisi kali sisi dengan sisinya adalah 3 tambah 1. Terus kita bikin garis pembatas antara 3 dan 1 di dalam perseginya. Dan sekarang di dalamnya ada 2 persegi dan juga 2 persegi panjang. Sebelumnya kita sudah mendefinisikan sisi ini dan ini dengan 3. Maka luas area itu adalah 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Terus persegi panjang ini luasnya 3 kali 1. Persegi panjang ini luasnya juga sama, 3 kali 1. Dan terakhir, persegi ini memiliki sisi 1. Maka luasnya 1 kali 1 atau 1 kuadrat. Setelah itu, kita jumlahkan semuanya dan itu menjadi luas keseluruhan dari panjang merah dan hijau dikuadratkan. Dan di sini kita punya 2 suku yang sama, yaitu 3 kali 1 dan 3 kali 1. Artinya kita punya 2 3 kali 1 yang ditulis menjadi 2 kali 3 kali 1. Tapi kenapa bisa begitu? Analoginya seperti kita punya 1 apel ditambah 1 apel, maka kita punya 2 apel. Dan apelnya itu adalah 3 kali 1. Nah, sekarang artinya apa? Artinya, berapapun panjang garis merah dan hijau, jika jumlah keduanya dikuadratkan, nilainya akan setara dengan panjang merah kuadrat ditambah 2 kali panjang merah kali panjang hijau ditambah panjang hijau kuadrat, atau untuk menyederhanakannya menjadi A dan B. Tidak peduli siapapun lo dan apapun status lo, gue mau ngucapin selamat karena lo baru saja menciptakan sebuah persamaan aljabar A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, terus apa gunanya buat hidup kita? Oke, pertama kita pisahin dulu. Matematika itu A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sedangkan bermatematika adalah proses membuktikannya atau menciptakannya. Dan cara berpikir matematis atau bermatematika itu bisa digunakan untuk mencari tahu kebenaran, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Contohnya, misal ada temen lo yang bilang, jangan makan mie instan, itu berbahaya dan bisa bikin usus buntu. Dan besoknya keluarga lo juga bilang hal yang sama. Karena banyak yang bilang dan percaya, akhirnya lo ikutan percaya juga. Tapi untuk orang yang terbiasa bermatematika akan mempertanyakan, apakah benar mie instan itu berbahaya? Apakah benar mie instan menyebabkan usus buntu? Jika iya, kenapa mie instan itu berbahaya? Apa yang menyebabkan mie instan itu jadi usus buntu? Untuk orang yang biasa bermatematika akan mencari bukti-bukti terkait pernyataan mie instan berbahaya itu. Dan caranya ada banyak. Bisa dengan baca buku, baca jurnal, artikel, tanya ke guru, atau sekarang ada AI yang bisa jawab pertanyaan apapun dalam hitungan detik. Setelah riset nih, ternyata lo malah nemuin fakta-fakta baru yang bertolak belakang. Ternyata mie instan selama tidak dikonsumsi berlebihan, ya mungkin 1-2 kali seminggu, itu tidak berbahaya untuk kesehatan. Namun mie instan hanya tidak memiliki nilai gizi yang cukup untuk kebutuhan harian kita. Mie instan isinya didominasi dengan karbohidrat dan juga garam. Sangat sedikit sekali protein, serat, atau kebutuhan vitamin lainnya. Dan lo juga menemukan bahwa kalau mie instan dimakan pakai sayur, daging, dan telur yang banyak, itu bisa malah jadi sehat. Karena itu memenuhi kebutuhan gizi harian tubuh manusia. Dan ternyata usus buntu itu sebagian besar disebabkan oleh penyumbatan usus buntu.
infeksi bakteri atau virus, atau pola makan yang tidak sehat. Dan tidak ada bukti medis yang menyatakan hubungan antara mie instan yang menyebabkan usus buntu. Nah, dari proses pembuktian itu, lo jadi tahu bahwa pernyataan yang bilang mie instan itu berbahaya dan bikin usus buntu itu kurang tepat. Dari situ, lo juga bisa narik kesimpulan bahwa mie instan tidak berbahaya, namun hanya tidak memiliki nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan malah akan baik jika dimakan dengan sayur, daging, dan telur yang banyak. Dari situ, lo gak takut lagi kalau mau makan mie instan. Ditambah sayur, daging, atau telur, malah bergizi. Tapi bayangin kalau dari awal lo langsung percaya pernyataan bahwa mie instan berbahaya tanpa nyari tahu. Dampaknya mungkin ke depannya lo bakal selalu was-was sama mie instan, atau bahkan menghindari untuk memakannya. Bayangin lo nggak bisa makan mie instan seumur hidup lo gara-gara percaya mitos. Contoh lain, bayangin suatu hari ada anak kecil yang jatuh dan anak itu ngerasa tangannya nggak bisa digerakkan setelah jatuh. Dan karena orang tuanya itu takut sama rumah sakit dan dokter, akhirnya dibawalah anak itu ke dukun atau orang pintar. Di situ anaknya dibacain doa, tangannya dipelintir, apalah segala macem yang katanya itu bisa nyembuhin. Dan setelah beberapa minggu, tangan anaknya malah membengkak dan terasa nyeri. Sampai akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Di situ ketahuanlah bahwa ternyata tangan si anak ini itu cuma patah tulang dan harusnya dipasangin gips terus sembuh. Tapi sayangnya karena tidak mendapatkan penanganan medis dari awal dan malah dipelintir-pelintir segala macam sama si dukun, tangannya sudah dalam kondisi parah dan harus dioperasi. Akhirnya tangannya memiliki bentuk yang aneh, yang padahal bisa dicegah kalau dari awal langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, buat orang yang biasa bermatematika, sebelum takut ke rumah sakit dan bawa ke dukun, mereka bakal tanya, emang kenapa kalau dibawa ke rumah sakit? Apakah dukun itu memiliki dasar ilmu medis untuk menyembuhkan penyakit? Apakah prosedur yang digunakan dukun itu memiliki landasan medis? Apakah dukunnya memiliki izin atau sertifikasi praktek? Dari situ lo riset, bisa tanya ke Google, AI, baca artikel, jurnal, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Nah, dari situ lo menemukan bahwa ternyata dukun itu tidak memiliki landasan medis yang jelas dan sertifikasi untuk praktek tidak ditemukan dimanapun. Dari situ lo menarik kesimpulan bahwa dukun itu bukan tenaga kesehatan maupun ahli penyembuhan, dan lo bakal lebih milih ke rumah sakit yang memang memiliki prosedur dan landasan medis yang jelas. Dan kalau memang itu yang lo lakukan, kemungkinan penyakitnya atau lukanya memburuk akan jadi jauh lebih kecil daripada lo memilih berobat di dukun yang tidak memiliki landasan medis yang jelas. Dan masih banyak lagi contoh manfaat bermatematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru 2 contoh pengambilan keputusan. Lo bayangin setiap hari, minggu, atau seumur hidup kita berapa ratus ribu atau bahkan puluhan ribu keputusan yang kita buat. Dan dengan terbiasa bermatematika akan membantu kita membuat keputusan-keputusan yang lebih logis dan rasional. Tapi kenapa harus matematika? Kenapa tidak yang lain? Karena matematika bukan disengaja, tapi memang ilmu yang terstruktur dan logis. Untuk memahaminya, itu menuntut kita untuk berpikir secara logis dan terstruktur. Di dunia nyata, logika sering bercampur dengan emosi, opini, bias, dan bahkan ego manusia. Seseorang bisa terdengar meyakinkan, padahal belum tentu benar. Sebuah informasi bisa terasa masuk akal, padahal tidak punya dasar yang kuat. Dan seringkali kita tidak sadar sedang terpengaruh. Namun di matematika itu tidak berlaku, karena di matematika hanya ada benar dan salah, true or false. Dan jika benar harus dapat dibuktikan melalui langkah-langkah yang logis dan jelas. Tentu, matematika bukan satu-satunya cara. Filsafat melatih cara berpikir, debat melatih argumen, coding melatih struktur logika. Tapi matematika memiliki satu keunggulan yang sulit ditandingi. Matematika memaksa lo untuk berpikir benar, bahkan ketika lo tidak menginginkannya. Namun perlu diingat, matematika hanya melatih logika apabila kita bermatematika. Matematika tidak melatih logika kita jika kita hanya menghafal rumus tanpa mengerti asal-usulnya.
Menghafal hanya akan membuat kita seperti robot kaku yang mengingat tanpa mengerti isi di dalamnya. Jadi, mengapa kita harus bermatematika? Dan kenapa harus matematika? Dari awal kita sudah lihat matematika bukan sekedar angka. Matematika ada di hal-hal paling sederhana. Saat kita membandingkan, saat kita memperkirakan, saat kita mengambil keputusan, matematika bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan. Justru, ia sudah menjadi bagian dari cara kita hidup. Selain karena matematika adalah ilmu yang selalu melekat di kehidupan kita, bermatematika akan melatih logika dan penalaran kita dalam menghadapi berbagai persoalan di hidup kita. Kita juga melihat bagaimana cara berpikir matematis membantu kita di kehidupan nyata, membantu kita untuk tidak mudah percaya, lebih kritis terhadap informasi, dan lebih rasional dalam mengambil keputusan. Di sekolah mungkin kita terbiasa dengan hafalan rumus, trik cepat, dan lain sebagainya. Namun bermatematika itu bukan soal menghafal atau mencari jawaban cepat. Bermatematika adalah proses membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan matematis. Dengan bermatematika, kita diharuskan untuk mempertanyakan kebenaran, mencari bukti-bukti logis, menganalisis bukti-bukti, dan menarik kesimpulan. Proses bermatematika itulah yang nantinya akan melatih berpikir logis dan terstruktur kita. Di dunia yang penuh dengan opini, informasi, dan klaim, kemampuan ini akan menjadi sangat penting. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi tentang kenapa kita harus bermatematika, tapi apakah kita sudah bermatematika